Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena kita tetap dapat menikmati kemurahan kasih Tuhan hingga pada pagi hari ini. Kita diberi anugerah oleh Tuhan untuk bisa menikmati pengharapan impian kita di hari ini. Kita boleh menikmati semuanya hanya karena kemurahan Tuhan dicurahkan bagi kita. Pagi ini saudaraku, kita akan kembali dilawat oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan membuka hati kita untuk mengerti kebenaran yang akan kita renungkan. Mari kita merendahkan diri. Saya akan mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia kemurahan-Mu yang kami nikmati hingga pada saat ini. Tuhan sudah menuntun kami sepanjang malam dan memberi hari baru pagi ini. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami hari ini oleh Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu saudara. Saya akan membacakan satu ayat kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita. Saudara bisa mempersiapkan Alkitab saudara dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33, demikian bunyinya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini yang akan kita renungkan saudara. Topik perenungan kita pada pagi hari ini adalah keluarlah dari kotakmu dan kembangkan dirimu. Itu yang akan kita renungkan saudara. Ini menjadi sebuah doa harapan kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita masing-masing bisa mengembangkan diri kita dengan maksimal. Ada seekor belalang saudara yang telah lama dia terkurung dalam sebuah kotak. Lalu suatu hari belalang ini berhasil keluar dari kotak itu. Dengan gembira ia mulai melompat saudara, dan dia mulai menikmati kebebasannya dengan sukacita. Dan dalam perjalanannya itu saudara, ia bertemu dengan seekor belalang yang lain. Namun ia keheranan karena dia melihat bahwa belalang yang lain itu memiliki lompatan yang tinggi dan lompatan yang jauh. Lalu dia mulai keheranan saudara, dan dengan penasaran dia menghampiri belalang itu dan berkata, dia katakan saudara, mengapa lompatanmu bisa lebih tinggi, bisa lebih jauh, padahal kita kan tidak jauh beda, baik dari segi usia maupun dari bentuk tubuh. Dia katakan saudara kepada teman belalangnya itu. Lalu belalang yang lain itu pun menjawab dia demikian saudara. Di manakah kamu selama ini tinggal? Dia katakan. Sebab semua belalang yang hidup di alam bebas pasti bisa melakukan seperti yang aku lakukan ini. Itulah pertanyaan yang menjadi jawaban dari belalang yang tadi. Ketika belalang itu mendengar jawaban temannya itu, dia sadar bahwa ternyata memang kotak yang telah mengurungnya selama ini telah membuat potensi dirinya tidak bisa berkembang dengan maksimal. Sehingga tidak heran dia sadar bahwa yang membuat dia tidak bisa memiliki lompatan yang tinggi dan jauh, karena ia selama ini memang tinggal di tempat kotak yang kecil. Tempat kotak yang kecil yang mengurung dirinya itu membuat potensi dirinya tidak bisa berkembang dengan baik dan maksimal. Itulah yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita juga tanpa sadar sering seperti belalang ini saudara. Kita tinggal di lingkungan yang buruk. Ada banyak persoalan-persoalan kehidupan yang menerpa. Ada trauma masa lalu, kegagalan yang beruntun, bahkan juga perkataan-perkataan teman atau pendapat tetangga kita yang sering membuat kita terkurung dalam sebuah kotak semu dalam kehidupan ini, yang membatasi semua
kelebihan-kelebihan kita untuk bisa berkembang dengan maksimal. Ini perlu kita renungkan pagi ini. Kita lebih sering mempercayai mentah-mentah apa yang mereka katakan tentang kita. Dalam situasi dan lingkungan seperti tadi, ketika mereka memperkatakan sesuatu kepada kita, kita mentah-mentah menelannya, mempercayainya. Ya, itu yang bahkan lebih buruk lagi, saudara, kita lebih memilih untuk mempercayai mereka daripada mempercayai diri kita sendiri dengan potensi yang Tuhan karuniakan bagi masing-masing kita. Akhirnya diri kita tertinggal, diri kita terkurung, potensi kita tidak bisa berkembang dengan maksimal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidakkah kita pernah mempertanyakan kepada hati nurani kita bahwa sesungguhnya kita bisa melompat lebih tinggi, sesungguhnya kita bisa melompat lebih jauh kalau kita mau menyingkirkan kotak penghalang itu dari kehidupan kita? Pernahkah kita merenung sesungguhnya kita bisa berkembang dengan lebih baik, kita bisa berkembang lebih maksimal kalau kita mau menyingkirkan setiap penghalang-penghalang yang menghambat kita seperti kotak tadi dalam kehidupan ini? Ini menjadi sebuah pertanyaan dan perenungan. Tidakkah kita ingin membebaskan diri agar kita bisa mencapai sesuatu yang selama ini kita anggap di luar batas kemampuan kita? Jika kita mengembangkan diri kita dengan maksimal, maka segala impian pengharapan kita pun kita akan bisa raih, kita akan bisa genggam itu dengan maksimal juga, saudaraku. Ya, memang kita harus sadar, beruntung sebenarnya kita sebagai manusia, saudara, kita harus sadar ini, kita dibekali oleh Tuhan kemampuan untuk bisa berjuang. Ini bedanya kita dari yang lain. Seharusnya ini menjadi modal bagi kita. Kita mempunyai potensi, diberi Tuhan bekal, yaitu kemampuan untuk berjuang. Tidak hanya menyerah begitu saja pada apa yang kita alami. Jadi kalau orang yang gampang menyerah, itu artinya orang seperti itu, dia belum menyadari jati dirinya di hadapan Tuhan. Tuhan peduli kepada setiap kita. Tuhan membekali kita, saudara, sehingga dengan pertolongan Tuhan, setiap kita yang mau berjuang akan diberi kemampuan untuk bisa menggapai segala impian kita, bahkan mengembangkan potensi diri kita dengan baik dan maksimal. Makanya firman Tuhan hari mengatakan kepada kita, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk, saudara, dia akan merusakkan kebiasaan yang baik. Sehingga dengan pertolongan Tuhan pada pagi hari ini, apapun yang menjadi kotak yang membelenggu kehidupan kita, yang membelenggu potensi diri kita yang baik itu untuk bisa berkembang, saat ini juga dengan pertolongan Tuhan, mari kita tundukkan hidup kita di bawah kaki Tuhan, mengizinkan Tuhan membantu kita bisa keluar dari setiap kotak-kotak itu, untuk bisa kembali merajut langkah kita, untuk melangkah dan melangkah, berlari dan berlari, bahkan terbang untuk menggapai setiap impian pengharapan kita di dalam Tuhan, saudara. Kehidupan kita akan lebih baik kalau hidup dengan cara atau pilihan kita yang baik juga, bukan dengan cara hidup yang seperti dimiliki oleh belalang yang terpuruk ini, saudara. Kita yang menentukan kita mau melangkah maksimal dengan baik, atau kita mau tetap terkurung dalam kebiasaan yang buruk kita sehingga kita tidak bisa berkembang dan maksimal. Itu tergantung kepribadian kita, tergantung komitmen dan diri kita sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari pengalaman belalang ini. Di manakah saudara tinggal selama ini? Dan bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang mengikat kehidupan saudara? Jikalau saudara mengizinkan kebiasaan baik selalu menjadi bagian hidup saudara, maka hal yang baik yang ada, yang telah menjadi sebuah kebiasaan itu akan membantu diri saudara terbangun juga dengan baik. Tetapi jika selama ini saudara mengizinkan hidup saudara berkembang, bertumbuh, hidup dalam situasi-situasi lingkungan yang tidak baik, maka potensi baik yang sesungguhnya bisa dikembangkan itu pun akan bisa merosot dan tidak akan bisa mencapai tujuannya dengan maksimal. Tuhan menolong kita, saudara, dengan renungan kita pada pagi hari ini, sehingga kita masing-masing dapat melihat diri kita
dalam setiap kehidupan kita diberi potensi untuk bisa mengembangkannya dengan baik dan maksimal. Lompatan yang tinggi, lompatan yang jauh, terbang tinggi di udara seperti yang diharapkan oleh kebenaran ini tetap akan bisa kita raih kalau kita komitmen untuk meninggalkan segala penghalang yang buruk dan membangun diri dalam kebiasaan yang baik untuk menggapai segala impian kita di dalam Tuhan. Sukses kiranya menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara dimanapun mendengarkan renungan pagi hari ini. Kita berdoa saudara. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami boleh menangkap visi Tuhan lewat kebenaran ini. Berkati umat Tuhan dimanapun mendengarkannya, sehingga setiap mereka boleh dituntun untuk menjadi pribadi yang berkembang dengan maksimal, untuk bisa keluar dari setiap kebiasaan habit yang buruk, untuk membangun diri dalam kebiasaan yang baik, sehingga mereka pun boleh menjadi pribadi yang bertumbuh dalam potensi yang baik dan maksimal. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Hamba doakan juga umat-Mu jemaat Tuhan dimanapun saat ini yang mendengarkan renungan dan doa ini dalam pergumulan sakit penyakit. Hamba terus memohon di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tangan Tuhan menjamah mereka, mengurapi mereka dan memulihkan, menyembuhkan mereka saat ini juga. Umat-Mu semua yang mengharapkan pekerjaan, biarlah mereka boleh tolong Tuhan, diberkati Tuhan untuk bisa mendapatkan pekerjaannya mereka dengan baik juga. Juga hamba doakan ya Tuhan saat ini untuk anak-anak-Mu yang mencari jodoh, Tuhan buka jalan bagi mereka. Juga yang mengharapkan keturunan, berkati buah kandungan mereka. Juga hamba doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, baik dalam masa pandemi yang belajar di rumah maupun yang sedang akan tahap penyelesaian pendidikan mereka. Tuhan campur tangan memberkati semuanya mereka. Hamba juga doakan umat Tuhan dimanapun saat ini, mereka yang mendengarkan renungan dan doa ini, biarlah mereka juga boleh mengalami kasih Tuhan, kebaikan berkat Tuhan dicurahkan atas kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menikmati sukacita bersama dengan Tuhan dan berkembang secara maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran ini menjamah dan memberkati saudara. Apapun keadaan hidup yang saudara akan hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan, tetaplah semangat saudara dan bersukacita senantiasa, mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban dan pergumulan hidup yang berat dan sungguh saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Dan kami tetap berharap saudara akan membantu kami untuk selalu men-share, membagikan renungan ini, sehingga ada sebanyak mungkin orang dapat menonton dan mereka boleh menerima berkat Tuhan seperti saudara yang sudah diberkati pagi hari ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Orisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.